Kalian yang percaya kalau setan itu berwujud kuntilanak, berwujud genderuwo, atau berwujud pocong. Dan kalian yang mengaku bisa melihat wujud setan, dan kalian yang mengatakan kalau setan itu mempunyai wujud seperti perempuan, seperti laki-laki. Saya harap pemahaman seperti itu bisa segera hilang dari pikiran kalian setelah menyimak video ini. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, karena kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat umum di Indonesia tentang hal-hal klinik. Sedikit disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk mencemarkan atau melecehkan pihak dan kebudayaan manapun. Semua pembahasan yang ada di video ini dibuat menurut apa yang telah saya pelajari. Namun meskipun begitu, karena saya adalah seorang awam, jika ada kesalahan dalam video ini tolong dikoreksi. Saya juga mengajak untuk kawan-kawan yang Katolik, mari kita belajar bersama, dan untuk kawan-kawan yang non-Katolik, silakan jadikan video ini sebagai penambah wawasan agar kita bisa membangun relasi dan berbagi. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan kopi dan gorengan kalian dan jangan lupa gunakan handset kalian. Dan mari kita mulai. Kalau kamu mengklik video ini karena melihat thumbnail atau judulnya, berarti kalian menjadi salah satu dari jutaan orang yang sedang mencari kebenaran tentang sosok setan atau iblis ini. Sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan mencoba mengupas dan membongkar identitas dari sosok setan Nusantara yang biasa kita kenal sebagai kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik utamanya, soal pertanyaan apakah kuntilanak itu benar-benar ada? Sebaiknya kita berangkat dari asal-usul iblis atau setan ini terlebih dahulu, agar kita bisa lebih memahami mereka dengan benar. Father Gabriel Amor, melalui tulisannya yang berjudul An Exorcist Explain the Demonic, membongkar identitas dan rencana dari iblis ini. Di dalam tulisannya dia mengatakan, awalnya setan atau iblis ini adalah malaikat baik dan indah yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka diberkati dengan kecerdasan ilahi dan juga dengan kehendak bebas. Namun karena kesombongan dan keangkuhannya, dia dan sepertiga dari malaikat ciptaan Tuhan yang awalnya baik dan indah ini berbalik melawan Tuhan. Dan karena hal tersebutlah yang membuat mereka harus diusir dari surga dan menyandang nama yang seperti kita kenal saat ini sebagai iblis atau setan. Oke. Untuk memperjelasnya, mari kita lanjut dengan tertib untuk membahas lebih dalam topik tentang roh jahat ini, yaitu identitas setan dan pengikutnya. Tuhan dalam kuasanya yang tidak terbatas menciptakan banyak sekali malaikat dan jumlahnya sangat mengesankan dan tidak terhitung. Dalam Mazmur 146 mengatakan kalau Tuhan mengenal bintang satu persatu dan memanggilnya dengan namanya. Dan hal yang sama juga dapat dikatakan untuk para malaikat, di mana Tuhan mengenal para malaikat ini satu persatu. Suatu hari, dalam sebuah pelayanan eksorsis yang dilakukan oleh Pastor Candido Amantini, yang adalah seorang pastor pasionis dan sekaligus guru besar dari Father Gabriel Amor. Dalam pelayanan eksorsis tersebut, Pastor Candido sempat mengajukan pertanyaan kepada iblis yang menguasai tubuh seseorang. Dia bertanya kepada iblis tersebut soal berapa banyak jumlah dari iblis itu. Iblis itu pun menjawab bahwa mereka memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga jika mereka terlihat, mereka pun mampu menutupi matahari. Pada kesempatan itu, menurut Father Gabriel Amor, dalam tulisannya mengungkapkan kalau setan atau iblis tersebut memberikan informasi bahwa kita tidak punya alasan untuk tidak percaya akan keberadaan iblis ini, karena itu ditegaskan di dalam Alkitab. Dan di Alkitab sendiri pun sangat menegaskan agar kita senantiasa selalu berjalan di sisi Allah Bapa agar kita diselamatkan. Tuhan menciptakan malaikat sebagai makhluk yang sangat cerdas, dengan pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Akan tetapi, sejumlah besar malaikat jatuh karena mereka memberontak melawan Tuhan. Kita harus ingat, kalau Tuhan sebelum memasukkan malaikatnya ke surga, Tuhan menguji mereka terlebih dahulu dengan ketaatan dan kerendahan hati. Akan tetapi, karena kesombongan malaikat jatuh ini, ia lebih memilih memberontak melawan Tuhan daripada harus taat kepadanya. Alasannya sederhana. Karena setan atau malaikat jatuh ini merasa kalau dirinya yang paling cantik dan paling berkuasa di antara semua malaikat. Akan tetapi dia lupa kalau dia adalah makhluk ciptaan juga.
yang artinya dia tidak lebih berkuasa dan tidak lebih besar dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Dan dalam pemberontakannya, malaikat yang jatuh ini atau sebut saja setan, berhasil mempengaruhi sepertiga dari malaikat di surga dan mengikutinya dalam kebodohannya memberontak kepada Tuhan, yang membuat para malaikat jatuh ini harus jatuh ke dalam dosa kekekalan. Dan apa yang terjadi kepada para malaikat ini pun diceritakan dalam kitab Wahyu pasal 12, yang dimana dalam pasal tersebut menceritakan tentang perang besar antara malaikat yang tetap setia kepada Allah dan para malaikat yang telah memberontak kepada Tuhan. Singkatnya, ini adalah perang antara malaikat dan setan. Dalam perikop ini, Alkitab memberitahu kita bahwa Michael, sang malaikat agung, adalah kepala para malaikat, dan naga besar yang ada di dalam kitab Wahyu itu adalah pemimpin para malaikat yang memberontak dan akan dikalahkan oleh malaikat Tuhan. Dan karena pilihan mereka sendiri yang memilih untuk memberontak, mereka memberi bentuk pada lingkungan dan kondisi mereka sendiri, yang dimana itu diakui oleh Alkitab sebagai infernal. Ini menyeratkan kalau setan selamanya telah dikeluarkan dari kerajaan surga, dari rencana Tuhan, dan dari kebahagiaan abadi yang awalnya merupakan satu-satunya tujuan mereka. Oleh karena itu, adalah sebuah kebenaran iman bahwa setan secara definitif telah dikutuk dan menjadi yang terkutuk. Bagi mereka sama sekali tidak ada kemungkinan keselamatan karena pilihan mereka yang angkuh tidak dapat diubah kembali. Kenapa? Alasannya karena kecerdasan mereka yang dalam roh murni jauh lebih unggul dari manusia. Tidak seperti kita manusia yang terbatas oleh hukum ruang dan waktu. Para iblis ini telah menikmati penglihatan penuh tentang Tuhan. Mereka membuat pilihan untuk memberontak dalam keadaan kesadaran penuh. Artinya, mereka yang telah dianugerahi dengan kemampuan kecerdasan ilahi, mereka memilih untuk menentang Tuhan. Itulah sebabnya dosa mereka benar-benar tidak bisa diampuni lagi. Karena mereka telah melakukan dosa di dalam kekekalan. Di sisi lain juga, iblis memang tidak pernah ingin kembali. Jadi kesimpulannya, setan adalah malaikat jatuh yang telah menentang Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan kita. Apakah kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya benar-benar ada? Dan apakah benar wujud mereka ini sangat mengerikan? Sebenarnya, pertanyaan seperti ini sudah sering kali muncul di telinga banyak orang. Dan menurut saya pribadi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi pertanyaan yang paling lucu di antara semua pertanyaan yang pernah saya dengar. Kenapa? Karena banyak orang, khususnya di Indonesia, sudah termakan dengan tahayul-tahayul, yang sebenarnya secara tidak langsung membuat mereka menjadi pengikut setan karena telah tunduk dengan hukum-hukum yang dibuat oleh setan yang berupa tahayul-tahayul ini. Dan yang paling lucu menurut saya, banyak orang yang selalu mempresentasikan setan ini sebagai sosok yang sangat mengerikan dan harus ditakuti. Mereka menggambarkan bahwa setan-setan ini memiliki wajah yang sangat jelek, memiliki taring dan lain sebagainya. Padahal itu belum tentu benar, karena kemungkinan besar itu adalah salah satu cara iblis untuk mengelabui manusia. Sebagai contohnya, setan di bagian Eropa sana berbeda dengan setan yang berada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah di Eropa sana ada kuntilanak? Apakah di sana juga ada genderuwo atau pocong? Saya yakin jawabannya pasti tidak. Alasannya sederhana sih, karena kebudayaan di Eropa dan Indonesia itu berbeda. Artinya apa? Artinya, setan mewujudkan dirinya sesuai dengan keperluannya sendiri, sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan di dalam suatu daerah, sesuai dengan tahayul yang melekat di daerah tersebut. Tapi, bagaimana jika di suatu daerah atau negara tidak mempercayai adanya setan ini? Jawaban saya sederhana. Sama seperti menyangkal keberadaan setan yang adalah salah. Juga salah kalau kita menerima secara mentah-mentah pendapat umum tentang makhluk-makhluk spiritual seperti kuntilanak dan sejenisnya. Pemahaman seperti itu adalah hasil penemuan para dukun spiritual, penganut tahayul, pengikut okultisme, dan mereka yang percaya kepada jiwa pengembara atau arwah orang mati yang gentayangan. Artinya, tidak mempercayai keberadaan setan itu salah, tapi terlalu mempercayai sampai menjadi sebuah tahayul itu juga salah. Jadi sikap yang benar seharusnya adalah kita mempercayai keberadaan setan ini sebagai musuh dan patut diwaspadai. Tapi bang, buktinya ada beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok kuntilanak ini secara langsung. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Setan atau iblis adalah roh murni dan tidak memiliki substansi jasmani. Karena itu, dia tidak mewakili kita dalam bentuk yang dapat dipahami sepenuhnya.
Tetapi jika mereka ingin tampil di hadapan manusia, mereka harus mengambil karakteristik yang dapat kita akses. Contohnya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka mengambil wujud sesuai dengan kebudayaan di suatu daerah. Artinya, wujud kuntilanak dan sejenisnya yang biasa dipercayai oleh banyak orang bukanlah wujud sejati dari setan. Karena dia adalah roh murni, artinya mereka tidak memiliki wujud fisik seperti manusia. Tetapi dia dapat mewujudkan diri tergantung kebutuhan dari setan itu sendiri dan tergantung dari apa yang kita percayai dalam suatu kebudayaan. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengelabui manusia agar tersesat. Loh bang, kok setan bisa mewujudkan diri sesuai kepercayaan dari suatu daerah? Berarti setan mampu membaca pikiran manusia dong? Oke, pelan-pelan. Kita sekarang telah sampai pada tindakan spesifik iblis, dan kita mulai dengan pertanyaan berikutnya. Dapatkah iblis mengetahui pikiran kita? Apakah dia mampu memahami apa yang kita pikirkan pada saat tertentu dalam hidup kita? Lagi-lagi jawaban saya sangat sederhana. Iblis sama sekali tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran manusia. Karena hanya Tuhan yang Maha Tahu, yang secara inti memiliki rahasia realitas ciptaan, rahasia manusia dan malaikat, dan realitas tak tercipta, yang merupakan esensinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang sulit baginya, karena iblis memiliki kecerdasan yang sangat bagus. Contohnya, jika seorang anak muda menghisap sebuah marijuana, iblis dapat menyimpulkan bahwa di masa depan dia juga akan menggunakan obat-obatan yang jauh lebih kuat. Singkatnya, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita katakan dan alami, dan dari teman yang kita pilih, bahkan dari pandangan kita. Dari semua ini, iblis dapat membedakan di mana dia akan menggoda kita pada saat tertentu. Dan itulah yang dia lakukan. Ini mengingatkan kita pada sebuah perikop dari surat pertama Santo Petrus di dalam Alkitab. Kira-kira bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, sadarlah, waspadalah. Musuh-musuh iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari seseorang untuk ditelan. Lawan dia, teguh dalam imanmu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9. Penafsiran atas perikop yang telah disetujui oleh berbagai ahli kitab suci terdengar seperti ini. Saudara-saudari, waspadalah. Iblis berkeliaran di sekitar kalian masing-masing, mencari tempat untuk melahap. Secara spesifik, iblis sangat memahami apa yang menjadi titik lemah dari manusia. Karena manusia dari waktu ke waktu selalu melakukan hal yang sama, dan titik lemah manusia yang paling sering dilakukan dari waktu ke waktu dan selalu sama ini adalah kesombongan, uang, dan hawa nafsu. Dan manusia juga seringkali cenderung lebih takut kepada yang bukan Allah. Manusia cenderung lebih tunduk terhadap hukum yang telah dirancang oleh iblis, seperti contohnya tahayul dan rasionalisme yang kebablasan, daripada harus taat kepada hukum Allah. Sebenarnya di sini saya ingin menekankan kalau sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan selain Allah. Ketika kita mengetahui dan memahami seperti apa iblis itu bekerja. Sebenarnya di sini saya menekankan kalau sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan selain Allah ketika kita mengetahui dan memahami seperti apa iblis itu bekerja. Asalkan kita senantiasa selalu berjalan bersama Allah, iblis pun tidak akan berani mengganggu kita. Di dalam kitab suci pun sudah memberitahu kita tentang bagaimana cara agar kita bisa mengalahkan iblis. Khususnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dan dia akan lari darimu. Soal ini juga kita sudah membahasnya di video yang sebelumnya. Oke, mungkin saja sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Pesan saya adalah, tekunlah di dalam iman. Bergantunglah hanya kepada Allah dan tunduklah hanya kepada Allah, dengan tidak melanggar apa yang menjadi hukum Allah. Apalagi melanggar yang ada di dalam 10 perintah Allah. Karena jika kita melanggar salah satu saja dari 10 perintah Allah, artinya kita tidak tunduk kepada Allah. Karena itu, berhentilah mempercayai tahayul dan sesuatu yang berkaitan dengan okultisme. Oke, akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan jika ada yang mau dikoreksi, tinggalkan itu di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.